Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Basuki Langgeng, Rahayu kamulyaning jagat Nusantara. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di sebuah hutan bambu. Yang saya tahu intinya ini dekat dengan Bukit Proto. Di sini ada 2 makam dengan 4 nisan yang oleh warga dinamakan Sindu Boyo dan Sindu Koro. Saya berangkat dari rumah tadi malam jam 2 malam dengan niat ingin mudik ke kampung halaman, yaitu di Jepara, Jawa Tengah. Sesampainya di Mangkang, motor mengalami kendara dan macet total. Dan tadi sekitar jam 9 saya dapat petunjuk untuk tidak melanjutkan ke Jepara, tapi disuruh sowan ke sini. Dan ternyata inilah rahasia dawuh leluhur yang harus saya lakukan. Nisan ini berbahan dari batu andesit. Nah, ini menandakan beliau seorang Panewu, pemimpin pasukan Sewu. Dan ini segitiga menandakan beliau asli pribumi, tidak oplosan. Dan yang satu ini juga seorang Panewu, tapi di sini mengubah. Jadi ini beliau peranakan pribumi dan imigran. Jadi bisa ibunya pribumi, bapaknya imigran dari Timur Tengah. Nah, disinilah namanya ilmu pernisanan. Nah, ini ada kupu-kupu menandakan kemungkinan besar beliau yang ada di sini merestui kehadiran kami. Sindu Boyo, Sindu Koro. Kalau dicocok logi, Sindu saya tidak bisa mengartikan karena memang tidak tahu. Kalau Boyo itu mara bahaya. Dilihat dari kata mara bahaya, apakah mungkin beliau ini berkedudukan sebagai telik sandi? Tapi kalau menurut nisannya, ini perkiraan saya beliau era perang masif setelah perang terbuka Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperang melawan VOC dari tahun 1825 hingga 1830 Masehi. 1825 hingga 1830 Masehi. Kalau nisan ini perkiraan saya itu tahunnya sekitar 1850 Masehi. Jadi di era perang masif Laskar Pangeran Diponegoro. Dan kedudukan beliau kemungkinan besar kalau menurut nama itu bukan nama asli. Sindu Boyo itu ada nama gelar, nama aslinya saya tidak tahu. Saya meyakini Sindu Boyo adalah nama sebuah gelar seorang telik sandi Pangeran Diponegoro di era perang masif. Nah, ini kalau menurut mitos, bukan mitos, memang kenyataan, banyak warga yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa waktu pembuatan jalan tol, yaitu 2 meter dari sini, ini seharusnya di tengah-tengah jalan tol. Tapi karena banyak fenomena, pihak proyek jalan tol tidak berani menggusur. Akhirnya diundur 2 meter dari tempat ini. Nah, ini adalah hutan bambu. Makam ini saya yakin ini adalah memang betul-betul kubur jasad manusia. Karena apa? Di situ ada kubur dengan nisan
kayu. Terus di sana juga banyak, ada 10. Terus di situ juga ada yang seperti ini, batu andesit. Jadi dengan banyaknya ini saya perkirakan di sini adalah pekuburan umum. Jadi di sini beliau Simbah Sinduboyo dan Sindukoro positif kubur jasad manusia. Situs ini karena di tahun 1850 Masehi, berarti sudah lebih dari 60 tahun sudah masuk dalam kriteria cagar budaya. Dan yang kedua, beliau walaupun bagaimanapun juga seorang pribumi Jawa Nusantara, mau tidak mau, diakui tidak diakui, beliau adalah pepunden kami orang suku Jawa, leluhur kami orang suku Jawa, bangsa Nusantara, negara Republik Indonesia. Tetap wajib bagi aku untuk menghormati beliau, lebih-lebih jasa-jasa beliau dalam mempertahankan budaya peradaban adat tradisi, lebih-lebih dalam mengusir penjajahan kolonialis kapitalis VOC. Ini beliau di era VOC, belum Belanda. Belanda menjajah Nusantara setelah VOC mengalami bangkrut dan sahamnya dibeli oleh kerajaan Belanda. Yang jelas, Jawa Nusantara pertama kali dijajah yaitu oleh Turki Utsmani di tahun 1478 Masehi. Setelah itu datanglah Portugis karena persaingan dagang dengan Turki. Jadi Portugis itu datang ke Nusantara tidak semata-mata untuk menjajah, tapi karena persaingan dagang, kejar mengejar, sampailah ke area Nusantara. Setelah Portugis, baru VOC bangkrut, baru Belanda kalah oleh Jepang, baru didukung oleh Jepang. Jadi yang pernah dijajah itu bangsa Nusantara. Negara Indonesia belum pernah dijajah sama sekali secara bersenjata. Justru negara Indonesia itu dijajah secara imperialis atau secara budaya hingga saat ini. Oleh apa? Oleh budaya Jazirah Arab. Kembali lagi soal nisan ini. Nisan ini terbuat dari batu andesit di hutan bambu. Ini tanahnya tidak berumput, bagaikan pasir Malela. Beliau menurut saya, menurut jirat dari nisannya adalah seorang Panewu. Yang satu masih murni berdarah pribumi, yang satu itu sudah oplosan dengan imigran. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, menambah rasa cinta tanah air dan bangsa, menambah berbakti terhadap pepunden leluhur pribumi Nusantara, terutama di Jawa. Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Nanggro adalah pilar bangsa. Taya Sambung Oyot, Rahayu Kamulyaning Jagat Nusantara, Rahayu Basuki Langgeng.